Pernah nggak kamu merasa sudah kerja keras setiap hari, tapi hidup tetap segitu-gitu aja? Sementara di sisi lain, ada orang yang kekayaannya terus melonjak tanpa terasa. Ternyata, itu bukan cuma perasaan. Sebuah laporan dari Center of Economic and Law Studies, CELIOS, mengungkap fakta yang bikin banyak orang terdiam. Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan total harta sekitar 55 juta penduduk. Bayangkan itu sebentar, 50 orang melawan puluhan juta. Di titik ini, ceritanya mulai terasa dekat, karena ini bukan sekadar angka. Ini adalah gambaran kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, ada kelompok kecil yang hidup dengan akses tak terbatas punya pengaruh besar, bahkan disebut mampu menentukan arah harga dan kebijakan. Di sisi lain, ada jutaan masyarakat yang harus berjuang lebih keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, Indonesia kini seperti punya dua wajah. Wajah pertama adalah kelompok superkaya. Wajah kedua adalah mayoritas rakyat yang terus berjuang. Temuan ini ia sampaikan dalam peluncuran laporan tersebut di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Selasa, 21 April 2026, dan jurangnya makin lebar. Coba lihat realitas di sekitar kita. Upah buruh naik tipis, bahkan disebut hanya sekitar 2.000 per hari. Tapi di saat yang sama, harga kebutuhan hidup tetap melaju. Banyak orang akhirnya harus bekerja lebih lama, bahkan hingga 14 jam sehari, hanya untuk bertahan. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam, siapa sebenarnya yang mengendalikan semua ini? Media menyinggung sesuatu yang jarang dibahas terang-terangan. Mulai dari transportasi online, minyak goreng, hingga LPG, ada kekuatan besar di balik penentuan harga. Dan kekuatan itu, katanya, tidak dimiliki oleh semua orang. Cerita ini belum berhenti. Perwakilan MBG Watch, Annette Mau, bahkan menyebut kondisi ini sudah bukan sekadar ketimpangan. Lebih tajam lagi, ia menilai konsentrasi kekayaan ini bukan kebetulan, tapi sesuatu yang didorong, dijaga, bahkan dilindungi oleh kekuasaan. Kondisi ini bukan sekadar kemunduran, tapi tanda negara bergerak ke arah yang lebih otoriter. Kalimat yang berat. Tapi justru itu yang bikin kita harus berhenti sejenak dan berpikir. Kalau sistemnya memang seperti ini, maka kemiskinan bukan lagi soal nasib, tapi hasil dari struktur yang memang membuat sebagian orang tetap berada di bawah. Cerita ini akhirnya membawa kita ke satu titik. Ini bukan hanya tentang 50 orang kaya, dan bukan juga hanya tentang jutaan orang yang berjuang. Ini tentang arah sebuah negara. Menurut kamu, kondisi ini masih bisa diperbaiki? Atau kita memang sedang menuju republik oligarki, seperti yang disebut dalam laporan itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena mungkin perubahan selalu dimulai dari kesadaran.